kita membuat ayam fried chicken, alangkah baiknya kita mengetahui bumbu apa saja yang akan kita pakai dan fungsinya apa saja. Pertama, ini bumbu marinasi. Nah, bumbu marinasi ini bumbu khusus untuk membumbui ayam dan fungsinya memberikan rasa gurih, lembut, menghilangkan bau amis pada ayam. Dan ini juga bumbu yang umum digunakan oleh pengusaha fried chicken, baik pengusaha kecil bahkan pengusaha besar. Dan di sampingnya ini bumbu biang ya. Bumbu biang adalah bumbu racikan rempah-rempah yang nantinya dicampur ke dalam tepung terigu dan akan menghasilkan fried chicken yang crispy, lezat dan gurih tentunya. Dan untuk satu bungkus ini bumbu marinasi ini kita gunakan untuk 1 kilo ayam. Dan ini untuk bumbu marinasi tepungnya kita gunakan untuk 1 kilo tepung. Sekian ini bahan yang akan kita gunakan nanti. Proses menyiapkan ayam untuk fried chicken. Ya, pertama siapkan ayam yang sudah tidak ada dalaman dan kepala ceker, kurang lebih berukuran 1 kilo. Ini ayam broiler segar. Usahakan ayam yang segar ya, agar menghasilkan cita rasa yang lebih enak. Ukuran ini kita bebas ya, mau potong 8, 10, 11 atau 12 atau sesuai selera. Caranya dekat pangkalnya, potong 2 untuk paha dan paha bawah dan paha atas. Ini paha bawah ya, paha atasnya. Nah, dan ini kita potong tepat di tengah-tengah supaya rata. Nah, jadi rata. Setelah itu bagian sayap, potong. Ini pun saya. Dada, untuk dada kita potong 2. Dan untuk dada agar lebih menyerap bumbu kita sayat-sayat. Ini supaya bumbu lebih meresap. Karena dada itu dagingnya tebal. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita akan mendapatkan 2 paha bawah, 2 paha atas, 2 sayap, dan 4 dada. Total jadi proses pencucian. Nah, kita cuci di air mengalir ya, tentunya air bersih. Nah, kan banyak lemak-lemak menempel, ini usahakan buang, karena ini akan menyebabkan ayam menjadi basah yang keluar minyak ini. Cuci di air mengalir, tekan-tekan juga supaya sisa darah itu keluar. Nah, untuk di sayap ya biasanya ada, nah seperti ini tepat seperti di tenggorokan ya, buang ya. Nah, untuk paha juga sama, tekan-tekan ya supaya agak darahnya keluar. Ini dia, dari sayap tuh ada lemak-lemaknya sama buang ya. Soalnya lemak yang menempel tebal itu buang ya. Sini ayam segar banget ini. Nah, udah kita tiriskan. Nah, sekarang proses memarinasi. Pertama siapkan bumbu marinasinya ya, 1 bungkus, sendok dan air bersih serta bowl ya, mau stainless mau plastik nggak apa untuk konsumsi. Nah,
kondisinya aman untuk bahan makanan ya. Pertama kita buka marinasi, kita tuang ke dalam bowl. Jika kita belinya kiloan, kita bisa timbang terlebih dahulu, kurang lebih 23 gram. Ini dalam satu bungkus ini. Dan untuk air bisa 7 sendok makan, 7 sampai 8. Ini air bersih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Kita aduk supaya larut bumbu marinasinya. Nah, setelah itu kita masukkan ayam yang telah kita cuci bersih tadi. Ini untuk ukuran 1 ekor ya. Terserah kita mau potong 10, 8 atau 12. Kita aduk. Aduk sampai benar-benar rata, kurang lebih 5 menit. Rata, kurang lebih 5 menit. Lebih lama lebih bagus. Dan saat mengaduk hati-hati ya, takut ada tulang yang tajam menusuk tangan. Untuk skala kecil seperti ini biasanya memang digunakan cara tangan, menggunakan tangan untuk mengaduknya. Namun jika kita sudah berwirausaha atau usaha kita sudah maju, bisa menggunakan mesin atau alat marinasi yang bisa mengaduk dengan volume yang besar, yang banyak. Di pasaran sudah banyak alat tersebut, banyak yang jual di online pun ada. Nah, saya kira ini cukup. Setelah proses marinasi selesai, kita siapkan plastik ya untuk memasukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi. Dimasukkan. Ini saya 10 potong. Masukkan dengan air-airnya semua. Sekarang kita ikat dan usahakan kita keluarkan udara yang ada pada yang di dalamnya. Kita ikat erat. Jika sudah, ini siap untuk kita simpan ke dalam freezer. Ini kita bekukan, dan jika saya ingin menggunakannya biasanya diangin-anginkan terlebih dahulu. Jangan beku ya. Kalau jika beku pada saat kita ingin menggoreng, maka tepung akan berpengaruh pada tekstur tepung yang tidak akan menempel. Selanjutnya proses pembuatan tepung. Cukup mudah ya. Untuk proses pembuatan tepung, siapkan 1 bungkus atau 63 gram bumbu biang. Nah, ini ya 1 bungkus dengan 1 kilo tepung terigu protein sedang. Kita campurkan, kita aduk rata.
Nah, jika sudah tercampur rata, tepung siap untuk digunakan. Proses untuk mulai menggoreng. Yang pertama, untuk siapkan ayam yang sudah dimarinasi, tentunya yang sudah masuk freezer dan sudah diangin-anginkan, yang tidak beku. Air biasa ya, air bersih. Ini digunakan untuk mencelup yang setelah masuk ke dalam tepung kering. Dan saya siapkan mangkuk. Ini saya gunakan untuk sebagai perekat ya. Nah, perekat ini kita dari 1 sendok, kurang lebih 1 sendok, kita campur dengan air bersih. Ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Sementara kita simpan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita siapkan ya, minyak goreng. Kita masukkan ke dalam wajan. Dan kita panaskan di suhu kurang lebih 150 sampai 160 derajat. Nah, kita siapkan juga ini saringan untuk menyaring ampas dari sisa penggoreng ya. Ini untuk mengangkat dan ini untuk menirisnya ya. Kita siapkan. Dan sekarang untuk proses selanjutnya, yaitu mengaduk ayam. Pertama kita campurkan ya cairan perekat tadi, kurang lebih 5 sendok makan. Kita ratakan ya. Selanjutnya masuk ke tepung kering. Tangan sudah itu bersih. Kita aduk sampai semua permukaan ayam terlumuri dengan tepung. Ini proses penepungan yang pertama, boleh ditekan-tekan. Nah, kita tekan-tekan, kita aduk sampai rata ya. Jika dirasa sudah cukup ya. Nah, dan biasanya ada yang tidak terlumuri tepung seperti ini. Nah, kita bisa berikan tepungnya. Nah, sudah kita celupkan ke air biasa ya, air layak konsumsi, air bersih. Kita hentak-hentakan agar tepung tidak banyak yang menempel. Nah, seperti ini biasanya sering dijumpai ya. Nah, kita baluri lagi dengan air pencelup. Juga bisa kita kombinasikan dengan putih telur ataupun telur utuh 1 liter, dengan bisa menggunakan 1 butir telur ayam bisa ya. Sini saya menggoreng 21 potong. Nah, jika sudah selesai, ini usahakan terendam air semua. Kita angkat dan tiriskan sampai benar-benar tiris. Karena kalau tidak tiris, nanti kita masukkan ke tepung, maka hasilnya akan kurang bagus. Tepung akan menjadi cepat rusak.
Dan selama menunggu tiris ayam, kita cek api atau minyak, karena di saat kita memasukkan ayam itu suhu sudah cukup atau sudah pas agar menghasilkan kulit yang kriuk dan tidak copot atau merekat dengan sempurna. Dan untuk proses selanjutnya itu penepungan yang kedua. Ingat, pada saat proses pengadukan yang kedua, usahakan ayam tidak langsung kita sentuh dengan tangan, tapi kita menyentuh tepung terlebih dahulu atau mengambil tepung terlebih dahulu, karena jika langsung bersenggolan dengan tangan, biasanya lapisan yang pertama tadi akan terkelupas. Atau kita usahakan jangan langsung menyentuh ayam seperti ini pengadukannya. Untuk yang kedua, jangan ditekan-tekan karena bisa mengakibatkan batal. Aduk terus sampai berbentuk yang sempurna ya bentuknya ya, keriting. Aduk seperti kita memainkan bola, seperti memutar-mutar bola. Nah, saya rasa cukup sudah. Nah, lihat. Nah, ini hasilnya. Ini asli ya, bukan rekayasa. Nah, ini udah keriting seperti ini. Kita langsung masukkan ke dalam minyak, jangan terlalu lama kita diamkan karena akan merusak tepung. Nah, seperti biasa kita hentak-hentakan agar tidak terlalu banyak tepung yang menempel. Lalu kita masukkan dalam wajan. Usahakan kita memasukkan bahan atau ayam yang seperti paha ya, yang matangnya memerlukan waktu yang lama. Jadi usahakan paha terlebih dahulu yang masuk, lalu dibarengi dengan paha atas, sayap, dan dada. Karena dada itu matangnya cepatnya. Masukkan semuanya sampai udah. Nah, selanjutnya kita ayak. Dan ini dari sisa proses penepungan kedua, ini pasti akan menghasilkan serpihan-serpihan yang tidak menempel ya. Kita ayak dengan ayakan kasar seperti ini caranya, dan kita sisihkan ya sampai benar-benar tersaring. Karena kalau tidak disaring akan menyebabkan tekstur yang kurang bagus pada saat penepungan yang selanjutnya. Dan otomatis volume tepung akan berkurang, maka kita tambahkan lagi untuk proses penumpukan selanjutnya. Kita tambahkan tepung yang sudah dibumbui ya. Setelah itu kita beri waktu ayam atau fried chicken yang kita goreng tadi kurang lebih 12 menit ya, dengan suhu konsisten yaitu 150 derajat Celcius. Dan pada saat kita menggoreng,
jika kita ingin menggoreng banyak, maka kita siapkan lagi bahan yang selanjutnya, yaitu seperti tadi ayam yang sudah diberi bumbu, yang sudah dimarinasi. Kita berikan perekat ya. Karena di saat nanti kita mau mengangkat, kita sudah menyiapkan ini kan. Masukkan ke proses penumpukan pertama. Ingat, boleh ditekan-tekan ya ketika pengadukan pertama ini. Ulangi seperti tadi. Masukkan dalam celup air celupan. Ingat untuk selalu menghentak-hentakan agar sisa tepung tidak menempel, kita ikut ke bawah. Dalam membuat ayam goreng fried chicken ini, kita diperlukan cekatan ya, atau karena kalau kita tidak bisa cepat, maka bisa saja ayam yang tadi sudah matang, kita proses yang kedua belum selesai. Makanya kita usahakan proses yang keduanya sudah selesai. Pada saat kita sebelum mengangkat, kita sudah menyiapkan ini. Nah, kita titiskan sambil menunggu ayam yang kita goreng tadi akan matang ya. Kurang lebih 1 atau 2 menit sebelum matang, kita akan masukkan ini ke proses penumpukan kedua. Dan kita jangan lupa untuk mengecek ya gorengan kita tadi, chicken yang telah kita sekali-kali kita aduk ya, atau balikkan. Tapi jangan sering-sering karena akan merusak teksturnya ya, kulitnya. Di atas dulu, keriting ya. Dan jika ini sudah mau matang ya, warnanya sudah mulai berubah. Itu di kamera mungkin warnanya tidak terlalu beda mencolok ya, tapi untuk penglihatan langsung ini benar-benar sudah warnanya sudah bagus. Nah, ini kurang lebih 2 menit atau 1,5 menit sebelum matang, kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu mengaduk ya, mengaduk kembali ya. Kita masukkan lagi tadi ke proses penumpukan kedua ya, seperti yang tadi. Kita jangan langsung mengenai ayam, tangan kita jangan mengenai ayam, tapi ambil tepung terlebih dahulu seperti ini ya, tepung aduk rata sampai membentuk tekstur yang kita inginkan, yaitu keriting tentunya ya. Ini harus cepat ya pengadukannya, karena kalau lama maksudnya kita harus cepat proses mengaduk seperti ini. Jangan pelan, karena kalau pelan itu bisa menyebabkan batat ya, atau keras. Nah, ini hasilnya ya, keritingnya. Nah, jika sudah, kita proses pengangkatan yang ayam yang tadi kita goreng. Nah, ayam yang tadi kita angkat yang pertama. Siap untuk dihidangkan ya. Dan tidak lupa kita saring menggunakan saringan minyak. Nah, untuk mengangkat sisa-sisa serpihan
hasil gorengan tadi. Karena kalau kita tidak saring bisa menyebabkan gosong. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita masukkan kembali racikan yang sudah kita aduk tadi. Dan seperti tahap yang tadi, kita saring kembali sisa-sisa pengadukan sampai benar-benar kayaknya hilang ya. Nah, kita angkat, sisihkan tempat yang lain. Nah, jika sudah, kita beri waktu kembali. Yang tadi kita goreng itu kurang lebih 12 menit dengan suhu yang konsisten 150 derajat. Ini hasilnya ya. Hasil yang tadi kita goreng. Ini siap untuk kita hidangkan. Nah, lihat.